Keistimewaan bulan Syuro atau Muharram. Renunganku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keistimewaan bulan Muharram bisa kita pelajari dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Arti dari kata Muharram sendiri ialah diharamkan. Bisa dinamakan sebagai bulan Muharram karena dulu kala bulan ini diharamkan untuk melakukan suatu aktivitas berperang dalam arti melakukan jihad. Bulan Muharram dalam Islam merupakan bulan yang menjadi pembuka dalam penentuan penanggalan Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan julukan sebagai bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dulu sebelum muncul nama bulan Muharram dinamakan sebagai bulan Safar al-Awwal. Apabila melakukan jihad melalui peperangan pada bulan Muharram diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hal tersebut wajib untuk dijauhi. Awal mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berperang pada bulan Muharram seperti halnya peperangan yang dilakukan sebelum agama Islam datang oleh para kaum Quraisy. Berikut ini penjelasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis mengenai bulan Muharram. Bulan Muharram sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah keterangan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat At-Taubah 36. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya terdapat 4 bulan yang dihormati. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta 1 bulan yang terpisah yaitu Rajab Mudhar, yang terdapat di antara bulan Jumada Akhirah dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari 3197 dan Muslim 1679. Pada ulasan atau keterangan kali ini saya atau Gusmed Ikomi akan membahas mengenai keistimewaan bulan Muharram yang akan diulas lebih dalam lagi. Yuk kita simak bersama-sama penjelasannya. Dan jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment gratis agar Gusmed Official semakin lebih giat membuat berbagai macam
video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Maka sebagai berikut keterangannya. 1. Bulan Muharram merupakan bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim 11630 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 2. Bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah Asyura. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah, yakni sebagai berikut. Puasa yang paling utama atau yang paling mulia setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah atau bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakannya dan menganjurkan umatnya untuk ikut melaksanakan ibadah yang beliau lakukan. Puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. 3. Bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah Tasu'a. Dalam bulan Muharram terdapat anjuran mengenai pelaksanaan puasa sunnah Tasu'a pada hari ke-9 di bulan Muharram tersebut. Dahulu Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut ini bisa Anda simak. Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dan menjelaskan, apabila tahun depan insya Allah kita akan berpuasa dengan tanggal 9 Muharram. Kemudian Ibnu Abbas berkata kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ini, belum sempat tahun depan tersebut datang, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim nomor 1134 atau 2666. 4. Bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah 11 Muharram. Berdasarkan pendapat dan kesepakatan para ulama mengenai puasa tanggal 11 Muharram diperbolehkan. Berikut ini hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Berpuasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi. Berpuasalah sebelumnya atau berpuasalah setelahnya 1 hari. Hadis riwayat Ahmad nomor 2153. Al-Baihaqi dalam As-Sunnah Al-Kubra nomor 8189. 5. Bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah 10 Muharram. Para ulama seperti Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan ulama lain pernah berkata bahwa dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah pada hari ke-9 dan juga hari ke-10. Karena zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa pada hari ke-10 dan juga berniat melaksanakan puasa juga pada hari ke-9. Syarh Muslim 8 12
13. 6. Bulan Muharram merupakan bulan yang agung. Bulan Muharram adalah Syahrullah atau bulan Allah. Bulan yang diagungkan dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sudah mengetahui keistimewaan bulan haram ini atau salah satunya Muharram, semoga kita semua semakin takut akan perbuatan-perbuatan maksiat. 7. Baik untuk memperbanyak sedekah dan belanjakanlah atau harta pendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah 195. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah 215. 8. Baik untuk menyambung silaturahim. Barang siapa yang menyambungku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutus hubungan dengannya. Muttafaqun alaihi. Orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin. Akan tetapi, orang yang menyambung silaturahim ialah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Muttafaqun alaihi. 9. Baik untuk meningkatkan ibadah sholat wajib dan sunnah, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Quran Surat Al-Baqarah 2:3. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Al-Quran Surat Al-Baqarah 243. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah 245. 10. Baik untuk menjenguk orang sakit. Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim atau yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. 11. Baik untuk berziarah kepada ulama. Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk berziarahi kuburnya. Aku pun diizinkan. Berziarah kuburlah karena ia dapat mengingatkan engkau akan kematian. Hadis riwayat Muslim nomor 1082 atau 671. Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Al-Quran Surat At-Taubah 113. 12. Baik untuk menambah nafkah terhadap keluarga. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebahagian yang lain atau wanita, dan karena mereka atau laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Al-Quran Surat An-Nisa 34. 13. Baik untuk menyantuni anak yatim. Siapa yang menguasapkan tangannya pada kepala anak yatim di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap 1 derajat. Saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim seperti 2 jari ini ketika di surga. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau memisahkannya sedikit. Hadis riwayat Bukhari nomor 5304. 14. Baik untuk membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Ikhlas, sebanyak 1000 kali. Sesungguhnya seseorang mendengar orang lain membacanya dengan mengulang-ulangnya, maka tak kala pagi harinya ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu kepadanya, dan seolah-olah orang itu menganggap remeh surat itu. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat itu sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari 4 atau 1915 nomor 4726. 15. Baik untuk berpuasa sunnah seperti puasa Senin Kamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2362 dan Ibnu Majah nomor 1739. Berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi nomor 747. Dapat diambil kesimpulan bahwa
uraian atau keterangan mengenai keistimewaan bulan Muharram ini yang diulas secara detail dan dikemas dengan menarik, diharapkan kepada setiap follower, sahabat subscriber, alumni, dan jamaah Al-Barokah bisa membantu, memudahkan dalam mempelajari serta memahaminya lebih dalam lagi, sehingga nantinya mungkin bisa dijadikan sebagai bahan referensi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menambah wawasan bagi setiap jamaah Al-Barokah ini sekalian. Sampai di sini dulu uraian atau keterangan kali ini yang membahas mengenai keistimewaan daripada bulan Muharram. Semoga bisa bermanfaat bagi tiap-tiap jamaah Al-Barokah dan segenap follower, sahabat subscriber atau pendukung channel Gusmed Official ini. Dan terima kasih sudah meluangkan sedikit waktu untuk membaca atau menyimak keterangan Gusmed Official ini. Salam santun, salam sejahtera, salam sakduluran, saklawase. Semoga kita sekalian tetap dalam bimbingan taufik hidayah serta rahmatnya dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saklawase. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai para saudaraku sekalian, sejatine wong kang urip mulya, satu, bekerja tanpa disuruh, dua, disiplin tanpa diawasi, tiga, tanggung jawab tanpa diminta. Ingat, setiap kata mengandung makna. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Konten kreator YouTube Gusmed Official. Be support. 1. Warkop Al-Barokah. 2. Duta Family Al-Barokah adalah tempat curhat, pemberi sarana, solusi, dan arahan, serta pencinta support saling sambung doa bersama jalur langit. Terbuka untuk siapa saja. Duta Family Al-Barokah, alamat Jalan Sumber Ilmu, RT 27 RW 03, Dusun Joban, Desa Ganjaran, Gondang Legi, Malang, Jatim. Duta Family Al-Barokah bekerja sama dengan UDKM Al-Barokah, Padepokan Laskar Al-Barokah, Jamaah Al-Barokah, YTPJ Official. Konten kreator YouTube Gusmed Official, karya mandiri.